dia, sebentar lagi kita akan memasuki this is drafting phase Grand Final M5 World Championship. Game yang pertama yang tentunya akan membawa kita menuju ke babak Grand Final. Apakah Onyx yang kemarin mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan mutlak 3-0 bisa dipatahkan oleh Oke, Brand? kalau gitu Momo-chan, Taman Ismail Marzuki, mana tepuk tangannya? Woo! Ini dia semangat yang kuat. Wah, Ini dia. saya jadi terbakar juga di sini ya. Wah, harus kita terbakar dan lihat di mana udah menutup Kaja, Joy, Guinevere dan juga Faramis, Profesor. Wah ini untuk Faramis sih udah target ban banget. Guinevere-nya juga nggak mau diberikan. Malah aku lihatnya ya kemarin Onyx kan yang diberikan untuk Nolannya. Sekarang Brand mau dipaksa untuk membawakan Nolan. Bahkan ada pendukung dari Makassar jauh-jauh ke Taman Ismail Marzuki. Mana? Wah, luar biasa buat Wah. kalian dari jauh-jauh, tepuk tangan buat kalian. Respect. Gokil. Respect, salut buat kalian. Keren banget sih. Luar biasa dari manapun kalian. Dan jauh-jauh ini Makassar bro. Luar kota, luar pulau. Datang dari luar kota buat pacaran X. Buat- Datang dari luar kota Buat nonton Grand Final, Onyx. buat nonton Onyx. Yes juga tentunya. Dan ini kita lihat dengan ada power of Keyboy yang udah dipantau oleh Coach Daki. Dan melihat ke arah Kaja yang ditutup sebagai first pick. Ini bener the real respect. Yo yo yo, Keyboy. Woi. This is your boy, Keyboy. This is Keyboy. Tapi kalau ngomongin Keyboy itu semakin menyeramkan ya. Lama-lama kayak dia benar-benar tidak terprediksi loh Keyboy ini. Iya, apalagi dengan banyaknya pemilihan hero yang bisa dibawakan. Dan bahkan untuk sekarang, kalau kita dengarkan tadi ya, kalau nggak salah suara Dairot deh. Tapi entah ini apakah Dairotnya menuju ke second pick, karena kebetulan kalau kita melihat dari banning phase, dua-duanya juga sudah memunculkan 3 hero masing-masing. Dan tentunya kalau misalkan kita melihat dari targeting, seperti tadi Nolannya pun tidak dilepaskan juga. Iya. Iya, tapi sepertinya juga tidak diamankan oleh tim dari Brand sih. Iya, iya. Sudah di-ban juga oleh teman-teman dari Onyx. Tadi aku ngelihat ada Fredrin tadi tuh. Suara Brody itu barusan. Iya. Brody, or Super Marco, Dan Matilda, ya. Matilda, harusnya itu untuk Brand. Itu Matilda yang akan dibawakan oleh Ogwen bersama dengan Fredrin first pick seperti barusan. Yes. Nah ini dia nih, Ranger Mas, seperti yang Ya. aku bilang, kalau KLTZ-nya diberikan hero tank jungle seperti Fredrin seperti ini nih, ini kemungkinan besar hero-hero seperti Pakito akan dibawakan juga oleh Flaptizi dengan full damage. Ini kalau nggak salah istrinya Coach Shep, Hmm. istrinya Baba Yeba. Baba Yeba. Iya juga tentunya mendukung ya sang coach untuk membawa timnya menuju ke akhir dari Golden Boy Yes. mereka. Dan kembali lagi Tigreal. Tigreal. dengan cukup unik dari kedua belah pihak coachnya, itu sama sekali nggak ada yang bawa buku catatan kalau kalian lihat. Ya, Dari Daki dan juga dari Baba Yeba. Baba Yeba. Ya kan, karena ya itu terbiasa. Sudah ada beberapa mungkin yang mereka ada di luar kepala, jadi nggak harus ada di textbook. Ini band terhadap Pakito Pakito. yang Pakito. bagus banget. Iya. Karena kita tahu dengan adanya jungler dari tank dimiliki Brand, ini ngebuat Flaptizi harus menjadi sumber deal damage. Ya bahkan mungkin akan ada tambahan lagi nantinya untuk menuju ke arah Flaptizi juga. Mungkin itu akan menuju ke arah Arlot juga, karena kebetulan Arlotnya belum muncul sampai dengan saat ini. Apalagi melihat udah ada Matilda dan Fredrin, ini dua-duanya rusuh, bisa nabrak, bisa memberikan efek sedikit mini stun. Dan tentunya itu bisa memicu bagaimana Vengeance dengan double damage-nya dari Arlot. Ya, tapi seperti yang tadi kalian udah bilang kan, Brand ketika mereka memang ngebawain tank jungler untuk seorang Kaltizi, ini selalu ada hero support atau mungkin hero heal yang dibawakan oleh Ogwen sendiri. Iya, Dan iya. terbukti itu sebenarnya jadi salah satu faktor juga untuk ngasih space ke seorang Super Marco. Tapi jangan lupa Cimomo, ini adalah second pick untuk Onyx. Jadi nggak bisa ditebak. Nah, yang seperti kamu bilang, Iya bisa jadi ini adalah pick Dairot, belum Lebih tentu untuk menyeramkan Boots. nggak sih? Makanya aku udah sempet bilang Cimo, oke 100% win rate dari blue side-nya Onyx itu memang nyata adanya. Data tidak bisa berbohong gitu loh, data sudah berbicara. Tapi kalau kita berbicara second pick Onyx, ini kadang lebih menyeramkan loh. Karena mereka itu bisa menyimpan strat, bahkan dari second pick sekalipun. Dengan Dairot ini bisa jadi Boots, bisa jadi juga untuk Kairi. wow, tapi tidak akan ada Lilia. Wow, ini dia Lilia. Lilia Dari was a little kemarin, girl. iya dari kemarin Lilia menjadi masalah dari kemarin. Lihat ketika Deus Vult comeback, ingat gak? Lihat ketika Fireflux itu comeback.
lihat Onyx comeback. Iya, Onyx Lihat, juga Profesor. Suns Iya, ya. iya. Semua pakai apa? Pakai Lilia. Lilia. Karena Lilia untuk kendali dia terhadap Super Wave Minion, apalagi 3 wave sekaligus, itu Yes. bakal mudah banget dihilangkan. High ground ya. High ground defender yang kuat banget. Dan ini langsung di-ban begitu saja, membuat AP Brand harusnya sedikit kehabisan dari segi pemilihan pool hero-nya. Ya. Mungkin Novaria akan disisakan karena Novaria dari View nantinya yang akan dibawakan. Yang kombonya bakal bersama dengan si Matilda dari Ogwen. Tapi kalau ngomongin dengan adanya Novaria di arah backline ini terbuka bebas untuk Cloud. Kenapa? Itu dia. Karena mereka udah menutupkan Bruno, the power of Bruno yang di tangan dari cewek memang cukup kuat. Tapi melihat adanya Cloud yang bebas, yang sangat bisa dikombinasikan dengan combo dari Kiboy, ini bisa menjadi sebuah jawaban untuk Novaria. Iya, tapi kayaknya MM-nya bisa aja disimpan sama Onyx. Aku malah mikir, ini Onyx bakal last pick buat Marksman. Karena apa? Iya, Karena mereka betul. bisa bawa Ixia. Itu Sehingga dia. mungkin kita akan melihat pick untuk Boots atau Kairi di sini. Dengan pick yang lebih aman mungkin menuju ke arah XP lane juga. Kebetulan untuk match up-nya juga belum ketemu nih. Flap TZ masih disimpan untuk last pick. Dan dari kemarin, Terisla dari Boots itu bener-bener gila banget sih. Coverannya begitu baik dan gimana caranya selalu ada satu pemain yang bisa melakukan inisiasi antara Kiboy atau Boots itu sendiri. Dengan adanya Terisla yang bisa dibawakan. Ya mungkin sekarang bukan lebih belum memilih ke arah mana, Be. Disisakan untuk apa? Lebih ke memainkan main gamesnya sih sebenarnya. Flapnya disisain pakai apa nanti lebih tepatnya? Iya. Mungkin Alo. Cloud, tapi kita udah ngeliat Cloud di sana. Wow. Cloud pick yang lebih aman, jadi lagi dan lagi Dairotnya disimpan untuk lebih menuju ke flexible pick. Menunggu pick dari Flap TZ juga dan pick dari View. Karena nanti opsinya akan lebih banyak lagi. Untuk Onyx Dairotnya bisa ditaruh di jungle juga. Betul. Dan sembari menunggu sekarang Tamus? dengan 2 pick. Oke, udah bersama dengan Novaria. Oh iya, udah terdeteksi oleh Profesor KB. Dan kali ini juga kita akan melihat di mana posisinya Tamus akan berada di sisi samping Profesor Wah, KB. entah kenapa melihat ini Dairotnya kalau dijadikan jungler dan last picknya Uranus ini akan jadi draft yang Onyx banget arahnya. Oke. Atau bahkan Uranus ya. kita bisa lihat tetap junglernya ke arah Dairot, tapi dengan sisi lebih berat di arah EXP lane. Mungkinkah kita akan melihat hero-hero yang lebih berdamage lagi? Heavy nanti? CC. Heavy CC lagi. Atau jangan-jangan Kairi akan memunculkan hero yang karena memang kebetulan dari teman-teman tim AP Brand, minim banget sisi powernya, akan membawakan Lancelot untuk Kairi. Wow. 10 tahun, Terisla, berarti Dairotnya tetap akan di area jungle. Yes, ini dia Heavy CC yang udah sempat aku perbincangkan. Heavy CC. Karena sekarang kalau ngomongin dari posisi team fight, mereka punya team fight yang cukup besar, masif. Cuma ingat, Onyx gak boleh bermain dengan Kating yang diciptakan temponya oleh AP Brain. Ya, AP Brand udah pasti bakal sedikit menarik ulur dengan adanya Tamus juga sebagai salah satu garda terdepannya. Flap sangat kuat dengan Tamusnya dan kita tahu juga bagaimana power dari Tamus, apalagi ketika menggunakan Vengeance, ada damage reduction di Betul, sana. itu dia. Itu mungkin bisa jadi satu celah juga ya yang perlu diwaspadai dari sisi tim Onyx sendiri. Dan membawa Valentina di tangan dari Suns. Ini siapa yang mau di-copy? Apakah memang dengan ada Circling Eagle di tangan dari Ogwen? Atau memang lebih fokus untuk bisa mendapatkan Novaria dengan adanya Astralico? Wah, Astralico sih kayaknya oke banget. Karena itu untuk Kiboy. Ya, connectingnya untuk Kiboy. Iya, Ini dia bakal harus di dapetin implosion, flashnya dulu. Echo dan juga ditambah lagi dengan penalty zone. Kombonya begitu banyak, tinggal kita lihat AP Brand seberapa banyak juga Purify yang akan mereka bawakan. Wow, cukup menarik tentunya karena di Best of 7 kita akan melihat game pertama yang akan memandu jalannya dari babak Grand Final. Alright, kita telah menunggu 3 tahun setelah M1 dan akhirnya perwakilan dari tim Indonesia udah ada di Grand Final. Yang di kolom komentar dari Sabang sampai Merauke dan juga di Taman Ismail Marzuki. Aku harap kita dukung bersama-sama dan di kolom komentar jaga jempolnya, ketikannya, supportnya untuk tim Indonesia. Ingat, apapun yang terjadi walaupun Onyx sedang digadang-gadang menjadi tim terkuat di bumi, ya kan? Kita tetap harus respect. Respect is the key. Ingat, harus respect Profesor KB. Setuju banget. One mission, one glory, one step ahead to make a history. Untung bukan gua lagi ngomong di dalam momen itu. Waduh. Bisa salah fokus gua ngeliat yang cakep-cakep. Saya aja Laki-laki hampir normal salah bro. fokus tadi. Laki-laki normal. Nggak salah. Tuh lihat, ini Taman Ismail Marzuki nih. Tuh. Waduh. Lihat ya. Sama Pak Produser sekali lagi ya, aku titip kalau ada merchandise-nya kelebihan 2 ya. Aku mau kasih dari sisi ini 1, sisi sana 1. Iya, kita bagi-bagi seru banget. Iya, karena ini apresiasi terhadap penonton di sini. Yes.
Gila Sans. Gila Sans. Gila Sans. Gila Sans. Yang mau nitip salam tulis kayak gitu, ntar kalau bisa kita bacakan di kolom komentar juga. Yang mau titip salam boleh. Mau langsung DM juga boleh. Emang boleh? Boleh semua. Yang dari Sabang sampai Maroke boleh semua. Boleh. Terus juga kalau salah ada yang nonton di TV. Oh iya di TVRI Di Sport. TV Sport. Halo. Dan untuk emak bapaknya yang tergeser remote-nya dipakai buat nonton N5 nggak apa-apa. Tolong ya Bu ya. Iya. Sebentar aja Bu. Sehari aja kok. Iya. Semalam. Semalam aja. Nah jujur gue pengen ngertiin tapi gue nggak bisa, mohon maaf ya Oh, sebelumnya. enggak, Itu itu. bahasa Indonesia. Mau di end pakai Lord apa enggak nih? Oh iya bahasa Epic Brand tuh. Oh ini sih ini. Ini konten kreator Mobile Legends. Iya. Gue kira tadi bahasa Filipin. Enggak, tenang aja. Mirip-mirip ya. Ya walaupun aku udah belajar sedikit-sedikit. Tenang aja. Ya itu, aku belajar itu. Oke, tapi kalau kita ngelihat dari draft index-nya nih B, memang kelihatan nggak terlalu berbeda jauh dari kedua belah tim. Bahkan damage untuk di late game potential lainnya juga sama sih. Iya, sama-sama persis juga. Tinggal mencari momentum. Apalagi kalau Epic Brand ini bermain dengan permainan tarik ulur. Yes. Mereka juga akan bermain dengan Favorom item. Ada Flask of the Oasis juga di sana. Sehingga tentunya damage dari Cloud sangat-sangat dibutuhkan sekali. Novaria mungkin akan sedikit menjadi masalah karena yang bisa reach out dia itu hanya dari ceweknya saja. Belum lagi kalau kita melihat battle spell. Purify mungkin bisa dibawakan oleh View. Dan Ya. itu yang mungkin akan menjadi malapetaka sendiri. Karena untuk menyentuh ke lini belakang, Mhm. kalau seandainya yang jump in adalah Kairi nggak bakal punya escape ability. Karena Betul. dia akan membawa retribution di sana. Dia benar-benar akan nunggu inisiasi dari Boots atau enggak keyboy-nya. Sama aku ada dapat pesan ini dari salah satu sesepuh EVOS Fams. Apa Dandi. tuh? Aku Wah, Dandi. EVOS Fams, aku Dandi. Goplet dan dia lagi nonton sama Sobat Onyx. Wah. Lagi nonton sama Sonic. Luar biasa. Luar biasa. Terima ya. kasih banyak untuk fans Indonesia ya. Yang berbeda-beda, Ya. udah lupakan warna, ya kan sekarang kita udah fokus dukung Onyx ya guys ya. Ini saatnya merah putih. Ini udah saatnya merah putih. Sekarang Indonesia waktunya. Dan Wah dan bahkan kalau ngomongin Indonesia, Yes. fansnya itu jauh banget sampai ada yang dari Milan bro. wow. Five. Karena di sana katanya lagi terang, lagi kerja, jangan sampai ketahuan bosnya katanya. Iya, kita sih nggak bakal bilang ya kebetulan. Tenang tapi aja. kalau bosnya fans dari Onyx, Coba ya, ditanya ya, coba iya. ditanya. Siapa tahu bosnya Sonic juga. Siapa Iya. tahu nobar nanti. Juga. Oh iya, malah beneran nomor di kantor ya. Iya. Wow, tapi ya tentunya di Filipina juga ramai tentunya full house untuk mendukung tim tuan rumah. Wah kacau sih. Tadi beberapa caster internasional Mhm. seperti Wolf bilang, wah luar biasa crowd. Dan ini it's Onyx time! Onyx time! Time, ada Oh. gambar Onyx juga tuh landaknya Onyx. Aduh luar biasa. Oke, Oke. tiba-tiba kita sudah menuju ke dalam lane of down. Kalau gitu minta semangat yang taman Ismail Marzuki. Let's go ke lane of down Grand Final M5 World Championship. Wow, ini best of 7 dimulai dari game pertama tentunya yang kita akan melihat apakah akan ada pertarungan yang sengit. Karena kemarin Onyx di game kedua dan game ketiganya itu benar-benar totally one sided deh. Iya, tapi kalau kita melihat dari early tempo yang sudah mulai dijalankan oleh teman-teman dari AP Brand, belum ada gerakan agresif seperti biasa. Malahan, kalau yang aku lihat mereka sedikit bermain lebih pasif. Di menit 1:20 tidak ada gerakan menuju ke area mid lane yang mengancam. Malah sekarang gerakannya menuju ke area dari XP lane. Yang tentu sedikit mengancam untuk Boots juga. Ketika kita melihat Kairi pun sudah mencoba untuk mengcover secepat mungkin di sana. Oh iya, dan sementara dari cewek pun sepertinya akan mau nggak mau harus agak sedikit bermain bersabar nih. Melihat juga memang dengan match up-nya dari Super Marco sendiri dan Kairi. Sementara di area mid nih Keyboy bakal coba untuk menahan pergerakan dari dua pemain di area mid sembari memang melihat dari seorang Sans yang akan mencoba untuk melakukan rotasi bersama dengan seorang Boots. Oke, kemungkinan besar akan ada massive team fight dari bottom lane. Karena kita tahu Turtle tidak akan dilepaskan oleh para pasukan dari AP Brand. LTZ berada di level 4 dan di depan sana punya Open juga masih berada di level 3. LTZ mencoba melakukan zoning out, fokus ke belakang dari Sonsing Boots. Kepakai Retribution Pro Kyrie berhasil mendapatkan Turtle. Meanwhile di bottom lane, Sas berhasil bersetuju seorang View dan LTZ akan menjadi korban keganasan dari sosok seorang Boots.
Meanwhile, Fatisi, dia benar-benar coba untuk melakukan zoning dan mendapatkan 1 poin atas Boots. 1 poin kembali didapatkan. 3 di tangan AP Brain. Wah, memang berhasil untuk mengincar ke arah view, tapi 3 pemain dari tim Onyx harus tumbang, Profesor Kabit. Ya, masalah utamanya adalah ketika kita melihat dari emblem pemilihannya Flaptizi, dia membawakan Infurage. Jadi akan selalu ada adaptive damage per 5 detiknya yang akan ditimbulkan dari kubu AP Brain. Dan hal tersebut yang membuat mungkin kalkulasi dari teman-teman Onyx agak sedikit miss. Dan bahkan kalau kita melihat sekarang dari first turtle yang didapatkan, itu menjadi keuntungan yang bagus. Namun tinggal di-convert aja nih, menjadi keuntungan apa? Setelah 2 menit ke depan. Ketika kita berbicara bagaimana AP Brain mencari atau menukarkan dari segi point kill, berarti mereka ingin mencoba untuk build up individualnya terlebih dahulu juga. Oh iya, karena harus sempat terkehilangan 3 pemain, tapi kali ini lihat Kiboy bakal coba untuk menahan Kaltizi dan bakal coba di follow up. Sedangkan dengan ada view melakukan Astral Echo karena soul plane, informasi akan cukup terdeteksi dan akhirnya mereset adalah sebuah jawaban. Dan Sans sepertinya masih pede dengan adanya satu buah Circling Eagle yang memang sudah di-copy dari sisi seorang Ogwen. Dan pergerakan dari cewek kali ini benar-benar dibatasi oleh AP Brain. Ini gerakan yang sangat-sangat agresif sekali kalau dari Super Marco. Secara individual dia pun menangin banget match up melawan Cloud loh. Jadi sudah sangat wajar kalau seandainya cewek mungkin agak sedikit tertekan. Namun kali ini penekanannya berbeda. Lihat rotasi yang dilakukan 4-man move dari AP Brain menuju ke area dari Goblin. Dan itu membuat Kiboy sedikit tertekan. Oke, kalau ngomongin Kiboy tertekan, ini bukan pertama kalinya. Ingat, Kiboy nggak dikasih main, 0-5. Tenang, sabar. Apa yang kalian lihat, gue juga lihat kok. Santai ya. Santai, Tenang oke? teman-teman, tenang ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, santai, tenang. Tenang teman-teman, karena apapun yang kita lihat sekarang ya. Itu juga yang kalian lihat, tuh kan. Balik lagi. Balik lagi kan, oke kita menuju ke arah turtle ya sekarang ya. Aman ya teman-teman ya. Oke. Tenang. Menuju ke arah turtle, Momo-chan. Yes. Well, Sans sudah punya juga Shrieking Eagle. Tapi yang cukup berbahaya adalah di mana posisi dari Kiboy kali ini akan coba bisa mendapatkan ke depan. Kaltizi menutup pergerakan dari Star Boots. Flaptizi seperti biasa akan mengusir Boots dan sekarang mau dibuka begitu saja Ogwan dengan adanya Matilda dan penalti zone board defensive yang tahu. My God, view berhasil mendapatkan 1 poin kill. Meanwhile Kiboy juga mengeluarkan flickernya for defensive. Keuntungan yang melimpah di tangan dari AP Brain. Iya, sepertinya dari Onyx akan coba untuk merelakan turtle yang kedua kembali lagi jatuh ke tangan dari AP Brain. Karena posisinya tadi benar-benar mereka fokus banget untuk memisahkan Boots ini supaya nggak keluar penalty zone untuk inisiasi. Dan sebenarnya dicari sama AP Brain ini adalah point kill. Sebenarnya mereka semuanya punya damage. Ada Novaria dan bahkan ada Tamus. Bahkan untuk mengganggu ke arah Kiboy aja, mereka tuh nggak mau kalau Kiboy ngelakuin inisiasi. Makanya flicker Kiboy ini bakal ditandain banget. Dan Kiboy harus save the flicker karena itu satu-satunya pembuka. Sehingga nanti dari teman-teman AP Brain akan ter-outplay. Dan Sans masih dengan recall-recallnya, masih dengan santai. Karena ini masih early game. Bukan pertama kalinya Onyx berada di posisi seperti ini. Dan Sans, recall-recallnya ditunggu di seluruh penjuru Indonesia. Di seluruh dunia bahkan kayaknya ya. Kalau udah sampai ke babak dari MSI sendiri. Tapi ya menuju ke arah metode late game mungkin bisa jadi satu momen juga ya untuk tim Onyx sendiri. Karena mereka bawa Cloud ingat dan Sans juga membawakan Valentinanya. Enggak cuma itu, cuma ada satu Purify loh dari AP Brain. Yes, yang mungkin akan membuat mara bahaya akan tercipta. Oke, Cewe coba melakukan decoy. Ternyata berhasil di sana Momo-chan. Tergocek begitu saja. Tergocek namun untung dari cewek tentunya masih bisa untuk setidaknya memainkan dari BMI-nya sehingga tidak akan ada yang terpick off juga di area atas. Sementara akan lebih berfokus terlebih dahulu memberikan space ke arah cewek untuk farming. Ya ini bakal jadi sedikit hari yang panjang bagi Onyx. Karena nantinya cewek akan ditugaskan untuk bermain dengan metode 4-1 dan hal tersebut sedikit berbahaya tentunya. Karena untuk tim fight 4-nya kemungkinan besar Onyx-nya belum memiliki power yang cukup sampai dengan menit yang ke-15. Apalagi kalau kita melihat dari Super Marco yang dia langsung menuju ke arah Malefic Roar. Ini akan sedikit menghantam dari lini depan sehingga permainan front to back bisa dijalankan oleh teman-teman dari AP Brain. Ogwen terperangkap di depan sana. Cuma yang sangat-sangat diperhatikan dari tadi Boots-nya Momo-chan. Iya makanya aku bilang Boots nih bener-bener kayak jadi inceran banget untuk di area early-nya. Boots yang benar-benar diprioritaskan untuk bisa ditumbangkan terlebih dahulu. Karena inisiasinya antara dari Kiboy yang punya implosion atau memang Boots. Dengan penalty zone-nya. Turtle yang ketiga sudah mulai dikuasai tentunya daerah rivernya oleh pemain-pemain dari AP Brain. Ya lagi-lagi Flaptizi menjadi garda terdepan dan lihat sekuat itu Tamus di early game. Sedangkan sekuat itu juga di mana para pasukan dari tim AP Brain mendobrak tim Onyx.
Mereka men-zoning out. Lihat Flap CZ versus everybody. Kembali membuat game pertama ini deja vu. Wow, bener. Aku baru mau bahas ya. Ini persis banget tempo permainannya sama seperti di game pertama kemarin Onyx bertemu dengan AP Brand. Jadi apakah memang mid to the late game ini akan jadi kunci untuk Onyx sendiri? Ya, tapi mungkin permasalahan yang baru kita temukan di sini adalah Tamus. Tamus ini adalah tipikal hero yang dia bisa langsung endgame juga, bisa menabrak turret juga, sehingga kemungkinan besar dari Onyx harus jauh lebih safe daripada pertemuan mereka di upper bracket. Iya. Jadi mungkin menunggu momentumnya harus lebih sabar, jangan sampai termakan dengan bait yang diciptakan oleh satu Matilda atau bahkan satu Tamus. Bait yang diciptakan oleh satu Matilda atau bait yang diciptakan oleh Sans. Itu dia. Sans dengan banyaknya recall-recall yang dia ciptakan dan circling eagle defensif yang dia miliki. Iya, tapi Sudah sekarang ketemu jawabannya nih. Berarti yang akan dia copy adalah circling eagle. Second Eagle ya, yang mungkin saat ini juga sampai di area menit ke-8. Ini yang kelihatan depan mata ya memang sebenarnya Oben. Yang terus-terusan ngasih pressure. Dan Kairi hampir banget kehilangan purple buff-nya. Itu dia tuh, player-player Novaria tuh. Dia tahu banget timingnya. Sampai dihitungin berapa lama dia akan nge-jungle. Itu karena nggak hanya di kompetitif, Profesor kami juga gitu. Kalau dia pakai Novaria dihitung. Jadi cepat untuk dapetin purple-nya. Ada rumusnya berapa detik gitu loh untuk selesai purple buff-nya. Dan itu yang mungkin diperhatikan sama View. Dan dari tadi engage-nya ke arah dari Kairi. Sehingga membuat secara level tentunya kali ini Kairi harus farming dan extra effort. Tapi lihat ada yang flanking diam-diam. Ada yang flanking dan sepertinya masih belum diketahui pergerakannya. Dan masalahnya dari posisi pemain-pemain Onyx memang mereka benar-benar berfokus banget untuk setidaknya nggak ke-drag lah sama tempo permainan dari AP Brand. Ngomong-ngomong permainan, ini permainan lagi dan lagi. Permainan tempo dari Onyx. Mereka tahu persis bahwa sebenarnya Kyle TZ dengan hero tank jungle-nya itu nggak secepat ketika dia menggunakan assassin. Makanya lihat levelnya. Kairi pun kali ini mencoba untuk mengimbangi sehingga di Lord pertama, Lord Dance kita akan melihat setidaknya Kyle TZ dengan Kairi yang perbedaan levelnya tidak begitu signifikan. Bukan hanya itu aja, tapi yang cukup berbahaya adalah satu hal di mana Sans akan menjadi target utama. Asal itu telah terdeteksi dan mereka melihat ada posisi yang cukup bebas untuk tim AP Brand. Cuma satu hal, Super Marco cukup trauma nampaknya dengan game pertama kemarin dan akhirnya dia respect sekali untuk Brody membuat DHS di early seperti ini. Wah, itu cukup berat, Profesor. Iya, apalagi untuk permainan menuju ke arah targeting Keyboy ya. Namun lagi dan lagi belum ada yang mendeteksi Keyboy. Itu sekitar 2 menit mah udah tuh Keyboy di situ tuh diem Iya. dengan kesabarannya. Untung nggak AFK. Oh enggak dong. Ya makanya dia harus recall, dia harus gerak-gerak biar nggak AFK. Cimo. Iya benar, biar nggak kedeteknya AFK gitu ya. Iya. Tapi ya kali ini Lord Dance yang sudah mulai Oh no. inisiasi oleh AP Brand. Tapi sepertinya pergerakan dari Boots bakal ditangkap. Berhasil membuka dengan adanya 4 stun yang diberikan. Tapi nampaknya gagal untuk bisa di following up. Damage tidak akan terlalu cukup. Karena kita bisa melihat juga kalau misalnya Keyboy akankah tarik posisi. Karena kalau bisa aku lihat di sana, dia menarik posisi, dia menarik posisinya. Karena kalau dia terdeteksi di sana, tumbang dan gak bisa diselamatkan kembali. View kembali dengan calculate-nya, berhasil mendapatkan Lord atas dari Onyx. Ya, tapi yang paling penting di sini adalah AP Brand memang hanya mengincar point kill saja. Udah, baru mereka coba untuk kontes objektif. Dan sejauh mata memandang, kita baru melihat ada beberapa mungkin advantage yang diamankan sama AP Brand. Tapi lagi dan lagi cewek mendapatkan space farming yang lumayan banyak. Hanya saja dari segi item nih mungkin harus lebih bersabar lagi. 2 Lord dulu ditahan hingga nantinya Onyx baru bisa mendapatkan level dan item yang seimbang. Karena mau bagaimanapun juga ketika sudah berada di menit yang ke-20, berada di menit yang ke-30 sekalipun. Semua item pemain dari kedua tim sudah bisa dipastikan full item. Dan tinggal ditunggu setupnya aja untuk menuju ke arah late game. Iya, perbedaan naturnya memang di menit yang ke-11 ini kelihatan terpaut cukup jauh ya. Perbedaan 7.000 yang memang ngebuat AP Brand ini menang dari segi level, menang juga dari segi item yang dibutuhkan. Super Marco udah jadi dengan Wind of Nature-nya. Dan sekarang dia punya setidaknya satu jaminan untuk menghalau physical damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Wow, cukup sakit ya. Nampaknya kita lihat para pasukan dari tim AP Brand, mereka pergerakannya udah cukup masif di arah bottom lane, agresif juga. Yang aku suka dari Onyx adalah dia masih responsif terhadap early aggression yang dimiliki oleh AP Brand. Tapi dengan adanya clear minion yang sangat cepat membuat para pasukan dari Onyx, mereka berhasil mempertahankan base turret mereka dengan early aggression yang diberikan oleh ward mereka. Iya, tapi Super Marco sepertinya mau coba untuk melakukan poke damage aja ke arah seorang Kairi. Memang dari Onyx, seperti game pertama kemarin, mereka benar-benar bermain cukup sabar.
jangan sampai dengan 5 poin kill yang didapatkan sama AP Brand ini bertambah nanti dari setiap menitnya, Be. Ya lagi-lagi kalau kita berbicara bagaimana pemilihan hero dari AP Brand yang bisa melakukan hit adalah Brodinya saja terutama. Dengan range yang cukup jauh dan itu pun attack speednya nggak begitu tinggi. Makanya dia solusikan dengan menggunakan Demon Hunter Sword. Tapi kalau kita melihat tadi pemilihan dari Kairi, dia pun menuju ke arah dari Twilight Armor. Dia tahu kalau Super Marco dengan satu basic attack-nya ini akan menimbulkan sebuah efek damage yang begitu tinggi. Dan Sans, dia juga melakukan tindakan preventif. Dia tahu nih dia lagi lose condition, makanya dia menuju ke arah Winter Truncheon dan cewek sudah perlahan-lahan memiliki damage yang cukup untuk setidaknya menumbangkan Ogwen. Walaupun Ogwen dalam keadaan menggunakan Circling Eagle. Itu dia, ketika pilot dari Ogwen sedang melakukan penerbangan di sekitar cewek, ini akan menjadi keuntungan untuk dia. Kenapa? Stackingnya tetap jalan. Iya. Dan pasifnya tetap bisa dimainkan. Itu yang diuntungkan. Kenapa? Karena nanti semakin lama Ogwen di atas, dia bisa tumbang sendiri. Dan kalau misalnya Ogwen pun pulang, kerugiannya ada 2. Nggak ada ultimate, Yes. nggak bisa nge-zoning out berarti tandanya. Dan yang kedua, ternyata sebelum kita bahas itu ada 2 teamfight yang cukup berbeda. Kaltisi dan juga FlapTC. Kyrie ditahan begitu saja. Dan bahkan Keyboy di depan sana mencoba melakukan konsul kami. Keyboy! Blessing dan from cewek, damage masih belum cukup para pasukan dari tim Onyx. Mereka gagal untuk mendapatkan momentum dengan power of memory. With trying tersanction dari Sans mencoba menghindari damage yang diberikan. Tapi lihat, Onyx dengan momentum dari Keyboy mereka gagal mendapatkan karena belum cukup untuk damage. Dengan adanya 9.000 gold difference, mereka tidak akan bisa untuk menumbangkan dengan instan. Wow, ternyata cewek masih butuh sedikit waktu lagi untuk memberikan damage. Tapi Oh apakah my god, di base-nya terbuka dengan sangat bebas. Fokus dari Super Marco akan melihat apa terjadi dengan game pertama. Di tangan dari AP Brand Onyx. Berhasil dibungkam di game pertama dan AP Brand. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Yes, tidak menyentuh sampai ke menit yang ke-15 Profesor KB. Iya. Dan sepertinya mereka udah belajar banget dari game 1 kemarin sih. Makanya aku bilang sekarang alternatifnya ada 2. Kalau kita menuju ke arah base turret, kemarin waktu damage upper bracket itu cuma Super Marco yang bisa melakukan hitnya. Yes. Tapi sekarang ada Tamus, sebuah elemen of surprise yang diberikan. Dan ini satu hero lagi nih yang muncul selain kemarin kita melihat Glue dari FlapTZ. Sehingga pemilihan hero tersebut ya mungkin belum diekspektasikan oleh teman-teman dari Onyx. Dan pressure tersebut yang membuat bagaimana early game dan early tempo dari Onyx sedikit patah. Dan AP Brand memang harus kita akui kalau di